Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang, Ibu-ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Ibu-ibu sudah dapat berhadir pada kegiatan presentasi saya hari ini. Eh, Bapak Kepala tidak ada, tidak apa-apa. Oke, adapun di sini dalam kegiatan presentasi saya hari ini tujuannya yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas saya dalam asesmen 2.3.7 topik 3 dan tujuan yang kedua yaitu saya ingin berbagi praktik baik kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Atap SDN Kuala Simpang Ulim. Saya izin share screen bentar ya. Apakah sudah nampak semua, Ibu? Udah, Bu Nur? Sudah, Sudah. sudah Oke. nanti Bu Iin. Hmm. Baiklah, dalam presentasi hari ini, yaitu tentang penggunaan data dan bukti penelitian dapat membantu meningkatkan praktik pendidikan inklusif yang ada di sekolah. Pendidikan inklusif ini menuntut guru mampu memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik di kelas. Namun dalam praktiknya peserta didik ABK atau anak berkebutuhan khusus dan ADHD sering mengalami kesulitan fokus belajar, kesulitan mengikuti instruksi saat pembelajaran dan mereka kurang percaya diri dalam belajarnya. Anak ADHD ini anak yang dengan gangguan perhatian dan hiperaktif. Ini banyak terdapat di sekolah kita kan. Jadi mereka banyak kalau belajar itu banyak pindah-pindah tempat, tidak fokus dalam belajarnya, banyak tidak menyimak gurunya saat menjelaskannya. Karena itu saya melakukan penelitian sederhana menggunakan dua sumber utama. Yang pertama, artikel pertama membahas tentang merangkul keberagaman dan inklusi untuk semua. Analisis landscape tentang anak dan disabilitas di Indonesia. Artikel ini termasuk literatur abu-abu atau grey literatur karena diterbitkan oleh organisasi resmi atau organisasi internasional yaitu UNICEF. Artikel kedua berupa buku karya George G. DePaul dan Jerry Stone. Dia asesmen dan intervensi strategi. Sumber ini tergolong sistematis karena merangkum berbagai hasil penelitian tentang ADHD dan strategi intervensi di sekolah secara ilmiah dan struktur. Jadi di sini saya melakukan beberapa tahap penelitian. Yang pertama menentukan topik pendidikan inklusif karena di pelatihan tingkat mahir ini sudah ditentukan. Jadi saya memilih dua artikel yang saya sebutkan tadi. Kemudian mengumpulkan artikel ilmiah, yaitu ada dua artikel tadi. Kemudian yang ketiga mengevaluasi kualitas sumber menggunakan CREP test. Currently, keabsahan, relevansi, authority, kewenangan, accuracy, akurasi, dan purpose. Nanti ke depannya akan saya jelaskan seperti apa contohnya. Dan yang keempat, menganalisis temuan penelitian. Kelima, menyampaikan hasilnya kepada rekan guru. Nah, ini yang ketiga tadi mengevaluasi kualitas sumber penggunaan CREP test. Saya mengambil salah satu artikelnya yaitu tentang analisis landscape tentang anak penyandang disabilitas. Ini caranya. Jadi identitas artikelnya itu ada judul, sumber penerbit, tahun terbit, dan kategorinya. Kemudian
ini ada crap testnya, ada 1, 2, 3, sampai 5 ke depannya. Jadi keabsahannya ini artikelnya diterbitkan pada tahun 2023, sehingga masih baru dan relevan. Yang kedua, relevansi. Artikel ini sangat relevan dan menarik menurut saya, dan memberikan pandangan bagi saya untuk dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi anak penyandang disabilitas dan bagaimana saya dapat secara kolaboratif mengatasinya. Kewenangannya, dia otoritas sumbernya sangat tinggi dan terpercaya. Kemudian akurasinya, informasi yang disajikan dalam artikel tersebut yang sudah saya baca, dia sangat akurat dan objektif. Dia isinya tentang anak penyandang disabilitas dan para pengasuhnya menghadapi berbagai tantangan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan gizi. Yang kelima, tujuannya. Tujuan dari artikel tersebut yaitu mengidentifikasi perubahan kebijakan atau intervensi yang diperlukan pada berbagai tingkatan, tetapi juga berfungsi sebagai alat berharga bagi pembuat kebijakan, penelitian, profesional, pembela hak anak, organisasi penyandang disabilitas, orang tua, dan pihak lain yang berkomitmen mengatasi tantangan yang dihadapi anak penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulan dari artikel pertama, berdasarkan hasil analisis tes CREP di atas, artikel ini termasuk literatur abu-abu dan sangat layak digunakan sebagai bahan literatur dan referensi utama dalam tugas saya di asesmen 2. Kemudian artikel ini memenuhi standar kebaruan karena baru 3 tahun, memiliki tingkat relevansi dan akurasi yang tinggi, serta diterbitkan oleh otoritas organisasi resmi atau organisasi nasional. Ini artikel yang kedua tentang buku ADHD-nya. Jadi dia artikel kedua ini termasuk tinjauan sistematis yang memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi karena menggunakan metode ilmiah yang jelas dan melibatkan banyak hasil penelitian sebagai dasar kesimpulannya. Tetapi meskipun demikian, tinjauan sistematis ini juga memiliki keterbatasan. Sebagian besar peneliti yang dianalisis berasal dari luar negeri, sehingga kondisi dan budaya serta sistem pendidikannya sangat berbeda bagi kita yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai guru perlu menyesuaikan penerapan strategi pembelajaran dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Serta berdasarkan evaluasi dari artikel tersebut, saya lebih yakin menggunakan hasil tinjauan sistematis ini sebagai dasar utama dalam mendukung praktik pembelajaran saya dan mengembangkan pendidikan karena memiliki validasi ilmiah yang kuat. Tetapi literatur abu-abu artikel yang pertama tadi saya sebutkan juga penting karena di situ memetakan kondisi landscape anak disabilitas di Indonesia, mencakup datanya, kebijakan, layanan, dan kendala. Jadi kita dapat mengkombinasikan kedua artikel tersebut sehingga guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap, dapat membantu kita meningkatkan fokus belajar dalam pendidikan inklusif. Jadi, apa dampak kedua artikel tersebut dalam terhadap praktik pengajaran di kelas? Yang pertama, penerapan Universal Design for Learning atau UDL. Jadi kita sebagai guru itu merancang atau membuat desain pembelajaran yang fleksibel untuk semua atau memodifikasinya sesuai kebutuhan. Contohnya menyampaikan materi lewat visual, auditori, dan kinestetik. Salah satunya kita bisa memanfaatkan IFP yang ada di sekolah kita.
Yang kedua, strategi manajemen kelas atau membuat aturan kelas yang jelas. Jadi, kita harus menyepakati atau membuat aturan di kelas yang jelas seperti daftar piket, jangan makan di kelas misalnya, duduk yang rapi. Jadi bagi anak-anak penyandang disabilitas, dia sudah jelas itu aturannya. Oh, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh makan di dalam kelas, berarti memang itu aturan yang tertulis. Kemudian kita juga harus memodifikasi lingkungan fisik. Jadi guru itu mengatur tempat duduk yang strategi bagi anak disabilitas. Contohnya kalau anak dengan gangguan penglihatan, dia kan kalau kita atur duduk di belakang, dia tidak akan nampak itu papan tulisnya. Jadi kita atur dia duduk di depan supaya dia dapat melihat tulisan kita di papan tulis. Kemudian diferensiasi asesmen. Di sini melakukan asesmen itu bisa melalui proyek, presentasi lisan, atau memberikan perpanjangan waktu saat ujian. Jadi saat ujian itu kita kan ada anak yang kadang lambat belajarnya, lambat membacanya. Jadi kita memperpanjang waktu supaya anak tersebut mampu menjawab soal ujiannya. Dan dampak terhadap pengembangan di sekolah yaitu menyusun kurikulum yang fleksibel atau menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pelatihan guru berkelanjutan, membangun infrastruktur yang aksesibel atau mudah dijangkau bagi anak disabilitas. Kemudian berkolaborasi dengan psikolog, dokter anak, dan dinas pendidikan jika dibutuhkan. Itu bagi ABK atau SLB, sekolah inklusif yang memang terdapat anak disabilitas seperti menggunakan kursi roda, juga dengan gangguan fisik yang sangat berat seperti itu. Jadi kita juga perlu mendapatkan data dari psikolog atau dokter dari anak tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari presentasi saya yaitu data dan bukti penelitian dapat membantu guru mengambil keputusan pembelajaran yang lebih tepat untuk mendukung pendidikan inklusif. Terima kasih. Saya stop dulu ya. Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela waktu libur, ibu-ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengimplementasikan di sekolah kita. Uh, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin ilmunya. Sama-sama Ibu. Oke, kita boleh live.